Shalom Bapak Ibu. Yuk kita isi kursi dulu di depan yang kosong, supaya nanti yang datang belakangan boleh mengisi kursi yang di belakang. Sebelum kita ibadah, kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami berterima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan kasih-Mu yang tak habis-habisnya bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang duduk diam menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu yang indah ini ya Tuhan. Maka dari itu Bapak yang Mapai, kami merindukan Bapak yang Mapai, urapan-Mu Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan Bapak yang Mapai boleh Kau pulihkan Bapak yang Mapai. Dalam setiap keadaan mereka datang ke hadapan Tuhan. Dalam setiap hati mereka Tuhan, mereka mau tersungkur Bapak yang Mapai. Kami mau bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Bapak yang Mapai. Ini setiap hati kami ya Tuhan. Engkau selidiki setiap hati kami Bapak. Biar hati yang murni boleh kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang Mapai. Terima kasih. Mari naikkan syukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau nikmati kebaikan kasih-Mu, oh Yesus. Kau Bapa kami yang baik, Kau hadir di sini, Kaulah setiap kami. Haleluya. Hirarabase, rabase, kalarabase. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam satu keadaan pasti kita pernah menikmati hal-hal yang tidak enak dalam setiap hidup kita. Kita mau bilang sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan, asal Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami siap melewati setiap keadaan kami Tuhan. Kami mau menang ya Bapa. Bahkan kami mau menjadi alat-Mu ya Tuhan, di tengah keadaan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir setiap kami. Oh Yesus, urapan-Mu. Haleluya. Urapan-Mu Bapa, penuhi kami Yesus. Haleluya. Engkau syukur Tuhan hadir, Tuhan
anggur baru, kasih lambaikan tangannya dulu. Tas kiri kanannya kita siap menerima anggur yang baru. Ya. Ini kami anak-anak ya Tuhan. Sama-sama bilang, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak hilang, takkan mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya, tertawa bersama sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, datang kuasanya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak disalahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Habis teriak yang baru dari Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangannya lebih lagi. Siap terima Tuhan, yang terbaik daripada engkau. Ambil yang terakhir tebus dengan darah
melalui multimedia ada VOP. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa.
Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. How we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other men. Puji nama Tuhan. Benar ya, Bapak Ibu, kita harus menjadikan semua orang menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ini bukan hal yang harus menggunakan kekuatan yang super. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, kerabat terdekat. Ini kesaksian saya sedikit. Ini adik saya. Waktu itu 2000 berapa ya saya lupa. Ini 3-4 tahun yang lalu saya lupa. Dia bilang begini sama saya nggak percaya agama, dia bilang. Saya percaya, saya nggak mau punya agama. Dia bilang, ateis saja bisa hidup kok. Dia bilang gitu. Bapak Ibu mengajarkan orang itu nggak perlu marah-marah atau bilang sama mereka, kamu udah keluar dari ini, saya mau tengking kamu, nggak perlu kayak gitu. Saya bilang, ya setiap kehidupan kita ketika kamu tahu bagaimana Tuhan mengelola setiap kehidupan kamu, nanti satu waktu kamu percaya. Saya bilang kayak gitu sama dia. Saya nggak mau ngomong panjang lebar, biar kamu yang mengalaminya. Satu titik kemarin dia mengalami, dia bilang begini, iya ya kak, katanya kayak gitu. Saya udah kerja mati-matian, saya udah berusaha pagi siang malam, dia bilang. Tapi benar, kalau Tuhan bilang itu rezeki saya, pasti saya dapatkan. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, saya enggak dapatin. Sehingga satu waktu pekerjaan ini dia mulai merosot, dia bilang gini sama saya, Kak, doain kita ya, dia bilang gitu. Dia bilang, soalnya kalau berdoa itu kan, aku nggak sempat nih ke gereja sekarang, dia bilang. Ya kamu berdoa di rumah nggak apa-apa, aku bilang. Enggak, kalau di gereja itu kan pasti berkahnya lebih, dia bilang kayak gitu. Doain kita ya, doain kita ya. Dia ngomong kayak gitu. Bapak Ibu, dia belum datang ke gereja, tapi dia sudah percaya Tuhan Yesus. Saya percaya hidup dia diselamatkan, dimenangkan sama Tuhan, amin. Itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Kalau ada tuh orang-orang di sekeliling kita yang mungkin kita lihat kayak nggak anak Tuhan, jangan dijudge Bapak Ibu. Bawa dalam doa Bapak Ibu. Ketika kita memenangkan orang lain, percayalah hidup kita sudah dimenangkan Tuhan terlebih dahulu. Itu kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi mereka. Kenapa? Karena kita mengalami. Kalau kita nggak mengalami, kita nggak pernah bisa bilang sama orang, aku loh anak Tuhan yang diselamatkan Tuhan Yesus. Dari keterpurukan, dari badai, dari setiap keadaan, aku menang dalam Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Amin. Kita angkat pujian ini, kita bilang, Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku. Bapakku yang baik,
Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Allah yang setia, penjaga yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat seluruh berkat-berkat yang Kau berikan atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berbahagia Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami berbahagia Tuhan boleh memuji memuliakan nama-Mu dan sempurnakan sukacita kami dengan kuasa firman-Mu. Oleh karenanya Rabi berkati hamba-Mu dengan otoritas wibawa dari kerajaan-Mu Tuhan, dan kuasa Roh-Mu Bapa. Terobosi kami Bapa dengan Roh-Mu dan kuasa firman-Mu. Bidang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, lemah Tuhan kuatkan, yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Yesus Kristus. Bekerjalah seluas-luasnya di tengah-tengah kami, sebab kami sungguh menginginkannya. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ya, selamat duduk. Ya, Kyonghi, selamat tahun baru. Kalian nanya sama saya, Bang Jawa. Om mau tanya nih Om, yang disuruh apa? Pai-pai gitu kan Kyonghi. Tapi sebelumnya sih mau nanya dulu nih Om. Mau apa? Mau sonjak sama orang aja susah ya, nanya dulu. Kok ada orang ngomong gongsi, ada orang ngomong Kyonghi. Oh iya, kalau gongsi Faca itu bahasa, kalau Indonesia itu bahasa Indonesia baku, saya bilang ya, bahasa nasional. Tapi kalau Kyonghi itu bahasa daerah, betul ya? Betul nggak sih jawaban saya? Betul ya? Kalau Kyonghi itu Hokkien ya? Hokkien. Moi. Hah? Kyonghi? Hokkien. Koi. Apa koi dan Hokkien tuh kan gitu kan? Ya sama aja. Oke. Jadi tahun baru. Nanti sampai Capu ya gitu ya. Ini hari kedua berarti. Ini yang pertama satu Pak. Oh. Ini hari satu nih. Mau dihitungnya satu ya, sampai Capu ya. Selamat tahun baru ya. Biar sehat semua. Bisnisnya semakin baik. Semakin cinta Tuhan. Saya harusnya tanggal 28 kemarin waktu di sini, cuman saya minta sama Google untuk di schedule ulang karena saya bawa rombongan lagi mentoring anak-anak motor, anak touring. Oh, daripada mereka cuma motor-motoran doang, ya saya ajak mereka untuk pelayanan. Jadi yang Kristen saya pilih-pilih untuk pelayanan. Tapi ternyata tanggal 28 saya sakit, tepar saya, gara-gara saya motoran juga. Saya motoran juga jadi tepar badannya, batuk yang belum pernah sih batuk kayak gitu ya, sampai apa namanya, batuk perutnya sampai sakit, kiri kanan tengah-tengah sakit sekali, karena nggak keluar. Terus kalau batuk jadi kayak takut gitu. Sebentar saya cari materi. Ya. Api Tuhan yang utama. Ya, sama-sama ngomongnya. 2, 3. Ya. 1 Tesalonika 6 ayat 19 ini menjadi ayat emas kita. Kita baca sama-sama. Next. Jadi aja. Ya. Yuk, sama-sama 2, 3. Jangan padamkan roh. Sekali lagi. Yuk, kompak. Yuk, kompak ya, saya hitung 2, 3. 2, 3. Jangan padamkan roh. Amin. Nah, roh di sini adalah roh Allah. Ya, atau kita suka juga sebut api Allah. Amin. Ya, bedanya dengan di Roma yang apa?
biarlah rohmu menyala-nyala dan lain Tuhan, itu roh kita gitu. Tapi kalau ini roh Allah, ya ini rohnya huruf besar, ini roh Allah. Ya, jadi jangan padamkan roh. Nah, di Perjanjian Lama, ya hanya orang-orang tertentu yang diurapi Tuhan. Jadi hanya nabi, lalu ada raja yang diurapi Tuhan, kayak Saul itu dia berbahasa roh. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca dia berbahasa roh. Lalu ada hakim-hakim itu wakil Tuhan. Sebelum zamannya ada raja-raja. Sebelum zaman raja-raja itu hakim. Ya, tapi orang Israel nggak puas, lihat bangsa lain punya raja, dia minta raja. Ya, itulah asal usul daripada raja. Jadi sebetulnya raja juga adalah wakil Tuhan. Ya, tapi ini permintaan manusia karena pengen seperti bangsa-bangsa lain. Jadi hanya orang-orang tertentu yang diurapi Tuhan. Ya, nah, pada zaman Perjanjian Baru seperti pujian kita naikkan tadi, ya semua kita adalah orang-orang yang bisa diurapi Tuhan. Amin. Orang yang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diurapi Tuhan. Amin. Roh Allah ada sama dia. Ya, jadi ketika Yesus mati, lalu dia dibangkitkan, ya dia naik ke surga, lalu 40 hari kemudian ya, pencurahan Roh Kudus ya, Roh Kudus dicurahkan, orang kepenuhan roh. Ya, nah orang yang bisa Roh Kudus ini ada orang udah dibaptis dulu baru kepenuhan Roh Kudus, ada juga orang yang belum dibaptis secara selam tetapi juga diberi Roh Kudus. Ya, mana dulu nggak tahu yang mana, bisa masing-masing. Ya, bisa masing-masing. Nah, hari ini kita mau belajar jangan padamkan roh karena penting sekali dalam hidup kita. Ya, hidup ini nggak mudah. Ya, tadi saya cerita-cerita, kalau Om Eliakim main motoran terus. Ya, saya ada touring, jarang-jarang aja. Sebetulnya touring rata-rata touring pendek, aja. Ya, pendek-pendek Om, pendek-pendek. Jadi hanya ke misalnya ke Ciwidey, paling jauh, Karangpotong gitu ya, dekat-dekat aja. Atau kebanyakan saya ke puncak begitu Pak. Nah, tapi saya paling banyak main motor trail. Ya, 2 minggu sekali main motor trail. Saya bilang saya kesusahannya itu panjang sekali. Ya, teman-teman semua tahu. Jadi saya sekarang udahlah hobi masa muda, ya beli motor, main motor saya. Capek sekali, tapi bagus juga. Jadi saya ngejaga kebugaran. Karena kan udah mulai tua nih. Ya, udah mau 60 nih. Ya, udah mau 60. Jadi saya dengan motoran itu saya otomatis saya menjaga kebugaran saya. Karena kalau main motor off-road itu capek sekali. Ya, motornya mendung, apa capek banget. Itu tuh pulang tuh kadang-kadang kalau lagi hujan begini, ini rasanya tulang copot semua nih. Ya, olahraga paling capek itu benar-benar. Jadi saya mau nggak mau ya harus saya jalan pagi, lari-lari, ya main beban, gitu. Otomatis gitu. Ya, karena kesusahan hidup. Nah, teman-teman, ya kita nggak bisa, walaupun orang percaya, kita nggak bisa menghindari hidup dari kesusahan. Betul ya? Tapi kalau ada roh Tuhan, maka Allah yang berperang bagi kita. Amin. Nggak penting kita ada di mana, dalam situasi apa. Yang penting apakah Tuhan bersama-sama kita. Tempat yang paling susah, paceklik lah orang bilang. Kalau Tuhan bersama-sama kita, itu menjadi tempat yang paling subur buat kita. Tempat yang paling subur kalau Tuhan nggak bersama-sama kita, itu bisa jadi tempat yang paling susah buat kita. Tempat yang paling aman kalau Tuhan nggak bersama kita, itu bisa jadi tempat yang paling berbahaya bagi kita. Tapi kalau Tuhan bersama-sama kita, tempat yang paling berbahaya pun bisa jadi tempat yang teraman bagi kita. Amin. Jadi nggak penting kita ada di mana, dalam situasi apa, yang penting Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang penting api Tuhan ada sama kita. Jangan padamkan roh. Ya, hidup dalam pujian penyembahan, hidup selalu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Ya, hidup dalam kebenaran. Perkenanan Tuhan selalu hadir bersama kita. Nah, lewat nats ini ada 3 hal yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama, yang next, api Allah yang utama atau urapan Tuhan atau hadirat Tuhan. Saudara bahasa ini sendiri. Ini kalau saya punya materi khotbah bebas. Ya, saudara boleh ambil. Nanti minta, saya udah kirim ke Google sama multimedia juga ada. Saudara boleh minta. Ya, boleh baca-baca lagi di rumah. Ambil aja nggak apa-apa. Buat sharing nanti di kelompok sel, sharing orang lain juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Nah, lewat nats ini, ya, lewat 1 Tesalonika ayat 5 sampai ayat 5.
pasal 5 ayat 19, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah ya, bahwa nanti kita akan belajar di sini bahwa Daud mengutamakan, kita akan belajar daripada Daud ya, bahwa Daud itu mengutamakan api Tuhan. Nomor 1 dia apa api Tuhan itu. Ya, yang kedua ya, bahwa Daud melihat ketika tabut Allah, ya kan dulu kehadiran Allah itu diwujudkan dengan tabut Allah. Ya, ketika tabut Allah ditaruh di rumah Obed-Edom, Obed-Edom 3 bulan diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang ada di rumah Obed-Edom diberkati Tuhan. Kalau segala sesuatu apa? Kesehatannya, panjang umur, keluarganya, anak cucunya, mungkin udah punya anak cucu kan, kerabatnya, usahanya, kebunnya, ternaknya, semua diberkati Tuhan. Waktu Daud lihat, wah luar biasa nih ya. Nah, lalu kalau api Allah sama kita, Allah yang berperang bagi kita. Bukan kita nggak berusaha, kita berusaha. Ya, tapi ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, yang pertama, ya, jangan padamkan roh. Daud mengutamakannya. 1 Tawarik 13 ayat 3. Ya. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Jadi ceritanya latar belakang dari nats ini adalah Daud jadi raja. Daud jadi raja, gantiin Saul. Ya, apa yang mula-mula Daud lakukan? Kita ambil yuk. Ya, tabut Allah. Tahu tabut Allah? Tabernakel. Ya, disebut juga tabernakel. Jadi kotak, ada kayu begitu buat digotong, buat diangkat, ya. Lalu di atasnya ada keruk, ada malaikat lagi nyembah gitu. Nah, di dalam peti itu ada batu dasatita, 10 perintah Allah dari Musa. Waktu Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai, ya. Lalu ada juga tongkat Harun, ya. Jadi kayu yang terus bisa bertumbuh. Jadi kayu udah mati gitu tapi tumbuh, bisa ada bertunas gitu ya. Nah, jadi untuk mengingatkan apa? Untuk mengingatkan bahwa untuk mengingat akan Allah, dan disitulah kehadiran Allah. Dikatakan begini, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ya, bahasanya tuh kita tidak mengindahkannya. Itu bahasanya itu bahasa halus. Otoritas kan otoritas Saul dong, betul kan? Cuma dia bahasanya menghormati Saul ya. Pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya, katanya gitu ya. Bahasanya halus nih, bahasanya dia. Tapi dia bilang yuk kita pindahin. Ya, jadi mula-mula jadi raja, Daud udah pentingin ini. Ya, kenapa? Karena ini zaman dulu dan sampai sekarang orang Yahudi itu kalau sembahyang ada kiblat. Kayak orang Muslim, betul? Sebetulnya bukan kayak orang Muslim kayak orang Yahudi atau Yudaisme ya. Yudaisme itu adalah gini. Yehudaisme itu agama. Jadi orang-orang Yahudai, jadi orang Yehuda yang beragama ya, beragama Yahweh, mereka nyembah itu ada kiblatnya. Betul ya? Kiblatnya di mana? Yerusalem, bait Allah, betul ya? Betul kan? Nah, jadi nantinya ini tabut Allah ini nantinya ada di mana? Di ruang Maha Kudus, saudara. Ya, nanti Daud mau bangun rumah, mau bangun bait Allah, tapi Daud nggak dikasih sama Tuhan. Daud katanya, tanganmu itu berlumuran darah. Nanti anakmu aja yang bangun. Tapi Daud mempersiapkan segala sesuatunya untuk bangun bait Allah. Ya, ada ruang suci, ruang Maha Suci, ruang suci, lalu pelataran. Tahu? Aduh, kalau udah papan board enak ya nyatet gitu. Di gereja saya pakai papan board, pakai whiteboard, pakai kertas gitu ya, jadi saya bisa gambar-gambarin seperti ngajar. Kayak gitu. Jadi yang hanya boleh masuk ruang Maha Suci itu hanya 1 tahun sekali, itu imam besar. Pada zaman Tuhan Yesus yang masuk situ apa? Zakaria. Zakaria itu siapa? Papanya dari Yohanes Pembaptis. Dia masuk ke situ. Itu lambang dari kehadiran Allah. Nah, lambang di mana tiang awan dan tiang api itu pusatnya dari situ. Jadi kalau saudara ngebayangin ada angin puyuh atau angin apa itu? Puting beliung ya. Puting beliung gitu. Itu kan ada senternya di bawah ya, ada pusatnya kan? Nah, kurang lebih kalau tiang api dan tiang awan itu pusatnya dari situ titiknya. Ya, karena kehadiran Allah. Oke. Ya, jadi yuk kita pindahin, penting banget. Jadi utamakan.
Ya, kita semua rata-rata sudah diurapi Tuhan. Amin. Penting. Ya, hidup ini saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apa. Ya, tapi bersama Tuhan saudara akan cakap. Pergumulan saya kan berat ya, 11 tahun. Istri saya sakit sampai dipanggil Tuhan. 5 tahun, 6 tahun terakhir itu menderita, tapi 2 tahun itu sangat menderita. 7 bulan terakhir sebelum saya dipanggil Tuhan, itu super menderita. Nggak punya uang. Sering sekali saya dalam 5 tahun terakhir itu nangis di depan dokter karena apa? Nggak punya uang. Ya ke dokter aja tapi nggak punya uang. Dikasih resep beli obat tuh nggak punya duit. Atau ada tindakan-tindakan lain nggak punya duit. Sering nangis. Saya nggak tahu kalau saudara punya pergumulan apa. Ya, tetapi saya bersama Tuhan saya cakap menghadapi masalah. Amin. Ya, kalau saudara nggak tahu keuangan kah apakah, tadi bersama Tuhan saya bilang bahwa kita lebih daripada pemenang. Jadi nggak penting kita dari mana dalam situasi apa, tapi pastikan bahwa api Tuhan terus ada sama kita. Pastikan Tuhan terus berpihak sama kita. Amin. Jadi Daud mengutamakan yang kedua. Ya. Lalu mereka membawa, Daud mempersiapkan diri dengan baik, lalu membawa tabut ini. Ya. Tabut ini dibawa ke kemah Daud, disebutnya kemah Daud. Tabernakel Musa udah hancur, mereka pindah kan nomaden ya. Lalu Daud bikin namanya kemah Daud. Daud itu mau bangun rumah, dia sedih banget, dia lihat kita tinggal di beton nih, istana bagus-bagus nih. Tapi kok Tuhan kita taruh di tenda? Luar biasa, Daud mengutamakan Tuhan kan. Tapi waktu Daud mau bangun, dia doa, Tuhan gak kasih. Tapi Daud mempersiapkan luar biasa. Ya, dia siapin batu, permata, apa, segala macam. Itu makanya waktu perang itu dijarah, makanya hancur bait Allah. Karena apa itu? Waduh, merah, delima, blue safir, apa semua nempel di situ. Ya, saya pertama kali ke Melbourne, ada satu gereja Anglikan. Anglikan itu gereja Katolik yang berpusat di. Jadi gereja Katolik ada 2. Ada satu gereja Katolik Roma, paling besar sedunia, dan satu lagi gereja Katolik dari Inggris, Anglikan. Nah, kalau Anglikan ini dia kesembuhan ilahi segala macam gitu. Saya datang ke Melbourne beberapa puluh tahun yang lalu lah. Saya masuk ke gereja itu, saya langsung nangis. Karena tuh gereja dibangun abad 16 atau abad 15, saya lupa apa, abad 17. Itu dibangun, itu gerejanya udah full keramik. Lah, Australia itu kan padang pasir. Suku aslinya kan orang aborigin ya. Maaf nih, bukan menghina, sampai sekarang ini suku aborigin itu tertinggal. Nah itu abad ke-16, orang bangun keramik, dari keramik. Itu membangun, saya percaya itu nggak bakal kelar 5 tahun itu. Mewah sekali. Terus pas saya datang, mereka lagi latihan. Orgel dinyalain, orgel apa namanya itu? Mewah gitu, kayak piano gitu. Yang pakai apa kekuatan itu ya, kekuatan angin gitu. Waduh, sampai nangis-nangis saya. Wah, luar biasa. Saya merasakan orang pentingin Tuhan luar biasa. Itu ubinnya keramik. Nah, zaman dulu keramik. Kita ya gedung-gedung tua di Indonesia apa? Gereja apa? Gereja Sion. Betul ya? Keramik ya? Nggak keramik itu. Itu Portugis tuh. Gereja Sion itu gereja heritage itu. Nggak keramik. Gereja apa lagi di sini nih? Yang viral tuh. Makan nasi Manado 50.000 makan sepuasnya. Immanuel. Keramik kan? Nggak keramik. Ini keramik. Dindingnya gede, mewah sekali. Ada keramik itu. Keramik-keramik yang kecil-kecil itu sih, kita bilang mosaik. Wih, kaca ukiran yang timah itu. Tahu ya, yang pakai itu handmade, pakai timah warna-warni gitu. Kalau zaman dulu orang kaya gitu ya, Pak ya. Gitu. Itu begitu semua. Waduh, saya bilang orang menghormati Tuhan demikian rupa. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Amin. Pentingin Tuhan makanya. Nah, waktu dibawa sama Daud, ya, dibawa sama Daud ini, di tengah jalan, lembu yang membawa ini kereta yang mau dibawa ke kereta, goyang. Untuk goyang mau jatuh dipegang, namanya Uza. Ya, kita baca coba ya, 1 Tawarik 13, saya buka ya. Saya bacain. Ini kalau cerita khotbah,
cerita gini seru nih, dengerin juga kan. Sebagai kopi kok. 13 ya. Nih. Saya bacakan. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah, ayat 3 ya, ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ayat 4, maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor ke Mesir sampai ke jalan yang menuju Haramat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Ya, jadi tabut ini ya disebut apa? Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Kerubim itu malaikat ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru saja di rumah Abinadab. Ke kereta yang baru dari rumah Abinadab. Jadi keretanya harus baru. Sedang Usa dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel itu menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, serbana, ceracap, dan nafiri. Ayat 9, ketika mereka sampai ke tempat mendirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Ngeri ya ceritanya. Ini Uza berbuat baik loh. Mau jatuh dia pegang kan, tapi dia kesambar kemudian Allah, dia mati. Daud menjadi marah. Ini kalau kita baca narasi ini, kita hayatin, kenapa Daud marah? Kenapa Daud marah? Ya. Saudara, kira-kira kalau saudara membawa barang yang paling berharga, kira-kira saudara membawa barang yang paling berharga, saudara utus orang untuk bawa orang paling berharga, barang paling berharga. Kira-kira itu orang kenal apa enggak? Apa asal-asal aja gitu? Kenal ya? Lalu kenalnya udah kenal dekat apa nggak dekat? Pasti dekat banget ya? Banget kan? Nah ini orang dekat banget, mati. Niatnya Daud apa? Baik. Marah dia, pasti marah dia. Kita juga sering marah sama Tuhan kan? Ya, kita maunya begini kok jadi begini. Kita bagus kok maunya kita, kok jadinya begini? Kita marah sama Tuhan. Karena Tuhan telah menyambar Uza, ya, Daud menjadi marah. Ayat 11, karena Tuhan telah menyambar Uza, demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Takut akan Tuhan, tadi WL bilang ya awal-awal ya, takut akan Tuhan. Ini takut beneran nih, gitu. Kamu itu ya? Iya. Ya, suaranya bagus itu ya. Luar biasa. Saya tadi nggak nyanyi-nyanyi, udah dengerin suara itu aja. Puji Tuhan. Nah, sebab itu Daud tidak memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang dari Gad itu. Jadi disimpan di rumah orang Obed-Edom itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi diberkati dengan segala yang dipunyainya. Saudara, saya mau tahu dong, ya kenapa kok Uza bisa mati gitu kan? Saya nggak mau oh Tuhan murka. Ya kenapa murka? Gitu kan? Saya mau tahu juga kenapa murka. Mundur dikit ya. Saya nakal gitu. Bener kan? Nah, lalu saya cari-cari tahu kenapa kok Tuhan murka. Ini kandidat hasil lumayan kuat ya. Nah, kenapa Tuhan murka? Gitu. Ternyata segala sesuatu itu ada aturannya. Ya, jadi tabut ini yang bawa harus imam. Jadi harusnya Daud itu nanya, sebetulnya Daud juga udah persiapan dengan pesta, tapi jangan caranya Daud. Akhirnya Daud bikin rapat, dia panggil tua-tua, imam-imam, panggil, baru dia tahu. Jadi tabut ini yang bawa harus imam.
orang-orang Lewi. Betul? Nanti sebelum bawa, mereka pun harus melakukan upacara. Zakaria sebelum dia masuk ke bait Maha Kudus, ke bait Allah, ke Ruang Maha Kudus itu Zakaria doa puasa, men. Nggak main-main itu. Ya. Itu kalau Zakaria dia hidupnya nggak kudus, Allah nggak berkenan, dia kan imam kepala. Jadi imam-imam besar itu diundi. Nah, waktu diundi, Zakaria yang dapat. Nah, waktu Zakaria yang dapat, undiannya jatuh, dia harus masuk ke bait Allah, ya. Nah, dia harus menyucikan diri. Lalu di bait Allah dia pakai kelenengan sapi, tau? Kalau sapi yang kelenengan gitu kan, taruh di pinggangnya. Nah, waktu dia bikin upacara di dalam situ, itu kan ada tirai bait Allah. Tirainya itu 18 sampai 22 cm tebalnya. Makanya waktu Yesus mati, ya, langit gelap, terjadi gempa bumi, lalu tirai bait Allah terbelah kan? Itu terbelah itu 18 cm paling rendah loh, menurut tafsir. Paling tipis dia 18 cm sampai 22 sejengkal kurang lebih. Itu bisa terbelah loh. Kalau bukan tangan Tuhan, betul kan? Maka itu melambangkan bahwa gak ada hubungan lagi, nggak ada pembatas lagi antara kita sama Allah. Makanya kita dengan bebas memuji dan menyembah Allah. Kalau dulu nggak bisa. Orang manggil Yahweh itu nggak berani, dalam hati dia. Ya, misalnya Yahweh tolong saya, nggak berani dia. Tolong saya. Yahweh ini simpan dalam hati, ngomongin dalam hati. Paham? Orang kalau nulis nih, nulis buku, imam nulis buku, begitu ada kata Yahweh, itu dia harus ambil pensil baru, dia tulis, lalu pensilnya dipatahin, nggak boleh buat tulis lain. Saking menghormatinya Tuhan. Nah, Zakaria masuk, dia bikin upacara kan, nyalain lilin apa ya gitu ya. Dia nyalain segala macam, bakar ukupan segala macam di situ. Kalau kelenengan yang nggak bunyi-bunyi, ya itu udah tali, ditarik dia. Gitu. Kalau dia nyaut ditarik lagi, cek gitu ya. Oh, berarti orangnya masih hidup, ya kan? Tapi kalau dia udah nggak bunyi-bunyi, talinya ditarik ini, dia nggak nyaut, mati nih, kedut lagi mati. Orang nggak berani masuk. Tali itu selain buat dia berkomunikasi, tapi tali juga buat narik. Kalau orangnya mati, ditarik begitu. Nah, lalu ya, jadi ngangkat tabut ini harus imam. Dia juga harus bikin ritual. Dan ternyata tabut ini nggak boleh dipegang tangan langsung. Jadi harus pakai kayu lagi diangkat gitu, pakai perantara lagi. Nah, jadi kalau kita melanggar firman Tuhan tuh bahaya juga ya, keras banget ya, gitu. Jadi nggak sembarangan. Ya itulah kenapa si Uza meninggal, mati. Ya, Uza mati. Jadi kita ini kadang-kadang ya, lagu-lagu kita ini melankolis. Kalau kita lihat semua lagu pujian penyembahan, itu Tuhan digambarkan seperti oma-oma atau seperti Sinterklas, ya, yang dia punya kantong gede, isinya banyak hadiah, penuh kasih, pemaaf, ya, nggak menghukum dia, gitu, penuh kasih. Ya, mau kesembuhan ada, mau kaya ada, mau kerjaan ada, mau kesehatan ada, semua ada, dikasih terus. Kita lupa bahwa Allah kita juga hakim yang adil. Amin. Kalau adil itu nggak pandang bulu, betul ya? Kita nggak pakai helm ditangkap polisi di negeri Konoha lah ya gitu ya. Misalnya ditangkap, ya kan? Kita bisa alasan-alasan, bisa dilepasin, betul ya? Bisa juga kita kasih duit, betul ya? Ya kan? Atau kita di tol bahu jalan. Itu saya lihat di bahu jalan itu jarang orang ditilang. Rata-rata orang damai, betul ya? Kalau Tuhan bisa damai nggak? Nggak bisa. Satu hari kelak kita menghadap tata Allah, nggak ada damai. Kalau orang sekolah nggak ada remedial, nggak ada ulangan susulan, ujian susulan. Ngerti ya? Nah, jadi Daud marah dan takut ya. Di situ kan dibilang takut kan? Takut banget ya. Ya, dalam hati dia, untung bukan gue megang ya. Kalau gue megang gue mati juga nih, ya kan? Dia marah dan sedih hatinya. Kenapa? Karena orang yang terkasih meninggal. Meninggal dia yang suruh. Dan karena keteledoran dia nggak tahu, dia mau cari tahu apa nih. Oh, ternyata nggak boleh sembarangan. Lalu waktu dia taruh,
dia lagi cari tahu, dia mungkin dalam hati kesal juga ya, udah nggak usah dibawa lah kalau nggak mau. Mungkin gitu juga. Perasaan gitu mungkin ada ya, mungkin ya. Ya mungkin ada, taruh aja titip rumah Obed-Edom. Waktu dia taruh di rumah Edom, Obed-Edom diberkati berkelimpahan. Kehidupannya diberkelimpahan, kita baca ayatnya kan. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi kalau dia punya kambing beranaknya biasa sekali beranak 2-3, bisa beranak 8 nih. Betul? Yang nggak beranak bisa jadi beranak nih. Yang kurus jadi gemuk, betul nggak? Hasil gandumnya berkelimpahan. Kalau dia dagang, waduh, dagangannya bisa laku. Luar biasa, diberkati luar biasa. Daud tuh lihat, kira-kira signifikan nggak perubahannya rumah keluarga Obed-Edom diberkati dia? Signifikan nggak? Drastis nggak kira-kira gitu? Drastis ya? Kalau biasa-biasa aja kan nggak ketara kan, betul kan? Tapi karena ini drastis pasti ketara. Wah, Daud bilang gitu. Waduh, ini luar biasa nih tabut Allah nih. Harus kita ambil. Nggak, dia cari tahu. Waktu dia cari tahu, baru dia bawa pulang dengan cara yang layak. Dia siapin tempatnya apa gitu ya. Dia potong lembu apa segala macam. Wah, bawanya ribet. Tapi hari ini kita gampang. Sejauh doa, amin. Nggak usah sikat gigi dulu bangun tidur, kita langsung bisa, betul? Sebaris sikat gigi, kita nyanyi-nyanyi juga bisa. Ya? Allah itu baik. Terus sikat giginya masuk mulut. Bisa. Amin. Ya? Lagi nyetir kita bisa berbahasa roh. Lagi di mobil motor kita berbisa bahasa roh. Amin. Luar biasa. Bisa. Kalau zaman dulu ribet. Karena Yesus mati bagi kita. Ya. Dulu kalau orang punya dosa sama Tuhan, lalu mereka datang ke bait Allah, kalau orang kaya itu harus bawa lembu loh. Ya, saudara tahu nggak cerita yang Tuhan Yesus marah, dia bilang rumahku jangan jadi buat dagang-dagangan nih, jangan buat pasar. Lalu meja dibalik-balikin sama dia. Tahu cerita itu ya? Nah, ini ceritanya begini. Jadi bait Allah itu dikantauin. Atau dikantauin nggak? Kalau bahasa zaman sekarang dicuan-cuanin bait Allah. Jadi orang bawa nih kambing, lembu, domba, ya dari kampung, dari rumahnya, dari jalan. Orang kampung, orang Yahudi tahu nggak kalau dia persembahkan yang terbaik? Tahu dong. Dia kasih yang paling bagus nih, bawa. Ush. Pendekar Butongpai datang nih. Gile baju bagus. Yongi. Bukan bang. Saya disuruh korban panjang. Makanya saya cerita nih. Kaki depan nih saya dongengin. Nanti korektornya lebihan ya. Nah, setuju bang. Oh udah bang. Kalau siapin ceban mesti kasih nopan bang. Lebih ya. Jangan ceban lebih ceceng. Wah kedikitan. Nah, sampai mana tadi ya? Bicara mulu sih. Oh ya, gereja buat cuan-cuan. Buat cuan. Ya, Chinese mah ingat ya. Pokoknya Chinese semua sih ya. Pademangan gitu kan. Pademangan tuh kalau teman saya bilang PBB, Pontianak, Bangka, Belitung. Betul ya? Jadi orang bawa, udah tahu yang terbaik dong, dikasih korban kan? Bawa tunggu. Sampai nih. Ini siapa namanya? Andre. Dia imam. Tugasnya adalah menerima binatang-binatang kurban. Ya, dia imam. Wah, ini cacat katanya lembunya. Nggak layak nih. Gitu. Terus gimana? Ya nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Wah kan penting ya untuk ingat nggak Ayub? Untuk upacara kalau anaknya berdosa gitu kan. Nah, jadi gimana nih? Ya udah, gimana nggak ada? Kalau mau ada tuh, gereja udah mempersiapkan. Baik Allah, udah persiapkan. Ya, burung merpati, kambing, lembu, itu siapin. Itu udah dikuduskin, khusus kudus. Gitu, kalau beli gitu. Nah jadi orang tukar lembunya, ya. Yang ini dijual 10.000, dia beli 15.000. Paham nggak?
Burung merpati juga sama, dia bilang, ini burung merpati dari mana? Wah nggak bisa, naik bawa aja lu bro, katanya gitu. Nggak bisa bro, kan orang susah bawa burung merpati dong. Gitu, aturannya gitu, oh susah bawa merpati. Nggak bisa bro, bawa burung merpati asal-asal aja lu. Terus gimana dong? Imam Andre, tuh beli tuh, sono. Gitu. Jadi mereka udah KKN, bagi-bagi duit tuh di situ. Jadi, cuan. Gitu. Makanya bukan mal. Nah, jadi orang harus bawa kali kurban, tapi Yesus mati di kayu salib, ya, dia ada sekali sebut anak domba, betul ya? Nah, anak domba ini apa? Dia anak domba sulung agung kudus. Jadi hanya manusia yang bisa menembus manusia, betul? Saya ngomong tentang keselamatan sedikit. Begini, konsep dari perjanjian lama kan gini, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku justru menggenapi, gitu kan? Nah, gini. Hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, kurang lebih begitu ya. Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu harus plak sempurna kita lakukan. 10 dasar kita, 10 perintah Allah harus plak kita bisa lakukan, baru bisa masuk surga. Makanya cuma Henok yang diangkat ke surga sama Tuhan. Ya, mungkin juga Henok hidupnya di gunung, nggak turun-turun dari gitu ya. Nah, singkat cerita, 10 hukum Allah ini, seluruh perintah Allah ini, kita nggak sanggup melakukannya. Misalnya hormati orang tua kita, tapi sempurna. Bisa nggak kita sempurna menghormati orang tua kita? Bisa nggak? Ini di TV ada anak bakar rumah orang tuanya. Ya, di TikTok juga ada lewat. Ya kan? Ada pacar ngebunuh anak pacarnya, dilelepin di kolam. Saya ngeliatinnya nggak tega. Tahu nggak? Tahu nggak? Kalian lebih tahu ini lah daripada Alkitab. Nah, itu ngeri-ngeri banget. Nah, kita kan jangan membunuh. Jangan membunuh. Tapi dalam hati kita pun, kalau kita bilang gini, yang orang jahat sama gue mati ini, itu udah berdosa. Betul kan? Betul kan? Kita bilang gitu ya? Jangan berzina. Gue gak pernah berzina. Tapi kalau kita misalnya cowok nih gitu ya, ngeliat cewek cakep gitu, terus kita mengizinkannya, kita bilang ya, kalau saya terusin, ini udah berzina juga. Kita bilang begitu, jangan mencuri. Saya seumur hidup gak pernah mencuri. Ngomong gitu, saya seumur hidup gak pernah mencuri. Saya percaya, ya, seumur hidup mungkin gak pernah curi mangga, curi durian, gak pernah. Ya kalau durian susah curi ya, dipelokin mau ketahuan kan, dipelokin gede ketahuan, belum lagi nusuk badan kita kan, gitu. Saya tanya di sini, isi worship kita ori apa KW? Ori apa nggak ori? Bawa. Bacakan ya? Biasanya bacakan ya. Itu mencuri. Betul nggak? Di gereja juga sama. Kita bahasanya gampang ya, dosa putih. Karena itu jutaan loh ya. Kita dulu waktu zamannya belum ada Netflix. Di sini yang kalau beli DVD, kebanyakan beli ori apa beli bajakan? Bajakan. Beli CD, banyakan ori apa bajakan bro? Bajakan juga ya bro? Wah lu mencuri bro. Gak bisa masuk surga nih. Kayak gitu. Jadi jangan bilang mencuri itu kita ngambil uang perusahaan gitu, enggak. Itu harus apa? Jadi satu hukum pun nggak ada yang bisa kita lakukan dari 10 itu. Makanya Tuhan menggenapi. Amin. Ya, hanya gini. Nyawa ganti nyawa. Yesus ganti kita. Jadi anak domba, jadi korban buat kita. Kok Yesus bisa? Karena dia manusia, tidak berdosa. Betul? Tapi satu kok bisa ganti banyak orang? Bisa ribuan. Bahkan sebelum dan sesudah dia, Yesus bisa tebus. Karena Yesus adalah Allah, dia ilahi. Amin. Allah tidak terbilang. Betul ya? Satu Allah sama sejuta manusia, gedean mana? Banyakan mana? Banyakan Allah. Kalau orangnya 10 juta, banyakan Allah, banyakan orang. Allah lebih banyak. Kalau orang 1 miliar, Allah lebih banyak. Karena Allah tidak terbilang. Itulah Yesus bisa nembus kita. Amin. Nah, Obed-Edom diberkati Tuhan. Dibawa itu tabut Allah. Makanya tabut Allah, api Allah harus menjadi yang utama. Tahu itu. Ya, misalnya siomu, siom gitu. Kata
sioi, ya. Sio gua tahun ini, ciong, bahaya nih bisnis semua nih. Nggak ada urusan. Bersama Tuhan kita pasti menang. Yang penting api Allah ada sama kita. Amin. Hadir Allah sama kita. Kita memang bukan siapa-siapa, tapi bersama Tuhan yang luar biasa, kita yang biasa-biasa jadi luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Karena itu yang ketiga ya, ketika orang mau tepuk tangan ya. Allah berperang bagi kita. Next, Yosua 3 ayat 14-17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu, ya. Mau nyebrang sungai Yordan. Setelah sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu, sungai Yordan itu sebat sampai meluap sepanjang tepinya selama musim meluap. Jadi waktu dak begitu imam bawa tabut Allah, sungainya berhenti bos, ditahan bos. Saya udah lihat tafsir berapa hari sungai itu berhenti, kan 2 juta orang nyebrang bos, betul nggak? Lama apa sebentar itu? Itu 2 juta kan belum termasuk ternak, belum termasuk anak-anak dan perempuan kan? Itu kemarin di JIS jutaan nggak orangnya? Enggak. Macet kemana-mana ya. Saya pernah ya, waktu yang bos Indomaret kecelakaan di tol Cipularang, saya pas pulang dari Bandung. Saya ada di 7 km apa 11 km di belakang dia. Macet total kan berhenti kan. Nah, di depan saya itu ada tukang sayur. Tukang sayur dari daerah Garut mau bawa sayur ke pasar induk. Ada tulisannya. Temen dia itu percis ada di barisan, misalnya ini satu mobil, nah dia langsung itu bos itu kecelakaan. Jadi mobilnya itu kan bawa Palisade, itu ada mobil kontainer atau mobil tangki yang malang begini, di videoin. Saya kasih lihat temennya. Lalu dia kasih tahu berapa jam tuh kita di situ. Sampai pulang pagi saya. Terus dia bilang begini, temennya bilang, udah jalan katanya. Udah jalan saya balik ke mobil dong. Kan mobilnya kasih lihat, udah digeser gitu ya. Mobilnya digeser. Saya mobil. Saya ada 7-11 kilo. Tahu nggak saya jalannya berapa menit kemudian? Sejam? 2 jam? 4 jam kemudian baru saya jalan Pak. 11 kilo atau 4 jam kemudian baru saya jalan. Jadi dari mobil, wah gerak-gerak saya turun lagi. Tapi katanya udah jalan ya. Katanya udah jalan, udah Pak. Teman saya udah sampai Pak katanya gitu. Temennya udah sampai ke pasar induk. Kita belum bergerak. Makanya kali gitu. Nah saya pernah tulis nih, pernah catat sekali-kali gitu. Tingginya kurang lebih semenara BNI di Sudirman. Tahu ya, dan BNI kan dulu paling tinggi kan, segitu tuh paling tinggi. Berapa meter? 100 berapa meter itu? Nah, pokoknya begitulah, lupa saya. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, bla bla bla. Ya, tetapi ayat 17, tetapi para imam mengatakan perjanjian Tuhan itu sebab itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Jadi tanahnya kering. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Terima kasih Tuhan. Hidup kita ini nggak pernah bisa lepas dari namanya pergumulan, betul? Tetapi lewat ayat ini dikatakan begini, kalau api Tuhan ada sama kita, hadirat Tuhan ada sama kita, apa yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Ini kan mustahil ceritanya, betul nggak? Saudara hari ini mungkin dalam pergumulan berat. Wah nggak mungkin. Utamakan api Tuhan dulu. Biarlah urapan Tuhan, hadirat Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan terjaga. Api terjaga terus, jangan padam. Jangan padamkan roh Allah dalam diri kita. Tidak penting kita ada di mana, dalam situasi apa, yang penting hadirat Allah ada sama kita. Api Tuhan terpelihara dalam hidup kita.
Amin. Kita mungkin ada di situasi yang sangat sulit, berbahaya, tapi kalau Tuhan ada sama-sama kita, apa sih yang nggak mungkin? Amin. 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 Itu cerita hadirat Tuhan. Dulu hadirat Tuhan ditabut Allah, tapi sekarang ada Tuhan ada sama kita. Jadi jangan pandang enteng pujian penyembahan. Jangan pandang enteng doa. Gereja ada doa, nggak mau ikut. Mintanya doain terus. Kalau saudara sudah dewasa rohani, Tuhan maunya saudara berdoa sendiri. Jangan ngandelin gembala. Om doain saya om. Dalam hati gembala nih sebetulnya nih, lu doa kagak mau. Acara-acara yang sifatnya begitu kagak mau. Minta doain. Gue bukan nggak mau doain lu, tapi lu kan udah dewasa, Tuhan mau lu menghadap sendiri sama Tuhan. Jadi jangan pandang enteng. Amin. Itu terbelah bos. Jadi kesini kering bos, sampai ke laut. Kalau baca Alkitab terus itu sampai ke laut, berarti lama tuh keringnya. Ini ketahan terus, jadi tembok gitu. Wih ngeri banget. Keren ya Tuhan ya. Jadi hari ini kalau engkau sedang mengalami kesusahan gitu ya, yang berat-berat, udahlah, Tuhan adalah yang utama. Amin. Yang kedua baru urusan presiden. Salam ya. Tuhan yang utama, betul? Maka selanjutnya Tuhan akan menyelesaikan semua. Ngomong-ngomong saya salah nih ya. Gara-gara nyanyi sepeda listrik nih. Gitu. Lihat nih. Next. Nah, ini kan mereka nyebrang mau udah. Ini kayak Exodus nih. Musa udah turunin ke Yosua, betul ya? Mereka keluarin Mesir kan, menuju tanah Kanaan kan? Lalu mereka ini udah ada titik terakhir nih masuk Kanaan nih. Yeriko mau ditaklukkan kan? Waktu Yeriko mau ditaklukkan kan mereka harus nyebrang dulu Sungai Yordan, betul ya? Habis Sungai Yordan mereka tembok Yeriko nih. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengenai kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari, ya kelilingin ya kota itu sekali saja tiap hari. Harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tuh ya, tabut di depan kan? Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengenai kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyi dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi kita tahu tembok Yeriko runtuh, betul? Tapi usaha mereka juga ada. Amin. Lu juga jangan doa nggak mau kerja. Ya, saya COVID nggak ada kerjaan. Saya melihat orang dagang baju di Facebook enak banget ya, punya toko, nggak usah nyewa-nyewa kan. Kalau HP mah kan kita punya ya, Facebook juga kita punya kan, akunnya kan. Baju kan kita mau baju di lemari ada, lalu lihat kalian. Mereka kan modalnya baju. Ini kan kayak apa sih etalasenya gitu ya, gitu. Saya keluarin baju-baju, lalu saya punya korek-korek, tinggal sisa 2 juta. Korek-korek itu korek-korek loh, bukan dompet loh. Korek-korek ada 2 juta. Saya pesen dan belanja, saya jualan. Sampai hari ini dipelihara Tuhan lewat pakaian bekas. Beberapa teman saya ajarin pendeta, nggak mau, gengsi. Wah, tua semua ada mobil. Pelayanan sama saya ke Australia. Saya mau bisa jajan. Wah, jajan. Ya shopping. Ya ada kaos mahalan dikit bisa beli. Oh, duitnya banyak. Nggak banyak lah, ada lah. Dia mah nggak ada. Aduh, gua tadi bro di gereja situ, aduh PK-nya sedikit bro, botol kosnya nggak cukup, gitu. Jadi orang juga harus usaha, amin. Nggak, maksudnya gini, jadi pendeta nggak punya duit bukan hina, ya. Tapi kalau kesempatan kerja, boleh kerja, betul ya. Tapi kalau emang udah sibuk banget kagak kerja, nggak apa-apa, gitu maksud saya ya. Jangan, oh itu Pak Hakim nyuruh pendeta suruh kerja semua, nanti saya dimarahin pendeta-pendeta gitu.
Gitu. Ini ya, langsung ini. Enggak. Saya kan nggak enak kalau ngomong ternyata banyak yang malas gitu, saya nggak enak. Ya, gitu. Nah, saya geprek, nggak gengsi saya. Waduh amat, melucu-melucu, ngelawak-lawak. Terus ada yang bilang gini, itu Pak Yakin udah ada pendeta? Nggak yakin gua. Gitu. Bodoh, yang penting gua punya duit lah. Saudara, sampai hari ini jemaat saya banyak masih ada beberapa yang susah. Tiap minggu saya kasih duit. Kalau saya nggak dagang, saya nggak punya duit. Saya punya teman kuliah di Medan, di Siantar, susah, kena gula. Saya kasih duit tiap minggu. Ada beberapa lah, gitu. Oh gini-gini, saya sosial juga kan. Gara-gara kajian mereka. Jadi lewat cerita ini kita tahu bahwa kita juga usaha, betul? Next, kita lihat peran Allah di sini. Ya, jangan next itunya. Ini, balikin. Ya, lihat ya. Satu hari mereka ngelilingin, ngedarin, tapi harus diam sampai 6 hari. Hari ke-7 mereka kelilingin 7 kali. Jadi totalnya berapa? 13 kali. Waktu ke-13 kali mereka teriak-teriak, lalu tembok Yeriko runtuh. Masuk akal nggak? Hah? Nggak masuk akal. Cara Allah orang banyak yang nggak masuk akal. Firman Tuhan juga banyak yang masuk akal. Makanya ada buku yang bilang gini, membalik surga. Jadi manusia bikin kiri-kiri untuk balik surga. Ya, misalnya gini, berilah maka kamu akan diberi. Ya, ayat ini jangan dipakai buat ngigilin cengkeh di glodok. Ya, itu tongkat diusir loh. Ya, gitu. Karena mereka prinsip ekonomi dengan uang sekecil-kecilnya mendapatkan uang sebesar-besarnya gitu kan? Gitu, keuntungan sebesar-besarnya. Jangan. Tapi banyak hal seperti itu. Nah, waktu hari ke-7 tembok itu runtuh. Lalu para skeptis bilang begini, itu runtuh bukan karena Tuhan, itu emang hari itu terjadi gempa bumi, gitu ya. Lalu arkeolog membuktikan, ini kan ketemu Yeriko, bacalah googling nggak ketemu. Jadi tembok Yeriko itu terbelahnya tuh kayak pisang dikupas, rubuhnya kayak pisang dikupas. Kalau gempa, bisa nggak kayak pisang dikupas? Berantakan dong, betul kan? Ini enggak. Tembok Yeriko itu ada 2 lapis. Tahu Rahab? Tahu? Rahab itu nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ditulis Rahab itu luar biasa. Orang kafir tapi jadi masuk namanya. Perempuan itu nggak ditulis di Alkitab, silsilah. Kalau khusus spesial baru ditulis. Rahab itu pelacur. Dia tinggalnya di mana rumahnya? Di atas tembok Yeriko. Kenapa bisa tinggal di situ? Karena tembok Yeriko ini lebarnya 4,5 meter. Lalu ada gang lagi, ada tembok lagi 4,5 meter, 2 lapis. Kalau Tuhan nggak rubuhin, orang Israel nggak bakal menang sama Yeriko. Betul nggak? Bisa menang nggak kira-kira? Kita sambit-sambitan nih. Jatuh lagi nanti mau. Si dilem atau diikat. Bisa kita sambit-sambitan, kita di atas. Kamu di bawah, aku di atas nih. Yeriko temboknya, pagarnya itu 6 meter tingginya. Tinggi nggak 6 meter? Tinggi ya? Kamu di bawah, aku di atas, sambit-sambitan, mana-mana. Kenapa menang di atas? Gravitasi juga, ya kan? Aku nggak usah sambit ya, jatuhin gini aja, itu makin kenceng kan? Gravitasi kan? Kalau orang dari bawah nyambit, makin lambat, betul kan? Terus kan dia enak dia nggak bisa ngumpet ya. Kalau kita lihat kan di tembok, habis nyambit ngumpet, gitu kan? Panah-panahan juga menang di atas kan? Makanya dirubungin sama Tuhan. Hari ini saudara, kalau Tuhan bersama kita, api Tuhan kamu pelihara, ada cara Tuhan yang bisa nolong kita. Tuhan berperang buat kita. Bilang amin loh. Amin. Orang nggak ngerti. Gua udah capek ngomong kayak orang nggak ngerti. Kayaknya mikir sok pintar pada nggak ngerti. Gak lah, bercanda aja ya. Itu rubuh kayak pisang dibelah. Rahab saudara, waktu pengintai masuk, ketahuan. Dikirim Yosua kan pengintai kan? Ketahuan kan cerita begitu kan? Diumpetin sama Rahab, betul ya? Cerita gitu kan? Terus pengintai Rahab bilang begini, nanti ya, kalau kalian sudah menguasai kota saya, tolong kalian selamatkan
ingat kami, ingat saya dan keluarga saya. Kita bilang gitu ya. Ya, yang nggak ikut sekolah minggu nanti ikut sekolah minggu, biar tahu cerita ini. Atau baca di Alkitab gitu ya. Terus pengintai bingung dong. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Yakin banget kita menang. Karena pengintai juga belum berpikir bahwa tembok akan rubuh. Betul ya? Betul kan? Oh, kamu yakin ini kan kau berkubu? Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Apa katanya? Sebab Tuhan Allahmu apa? Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Saya kasih tahu ya, Tuhan kita itu adalah Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Itu Rahab. Sebab Tuhan Allahmu apa? Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Jadi cerita tentang eksodus bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kira-kira kalau zaman sekarang bahasanya viral nggak? Hah? Walaupun belum ada TikTok, belum ada HP, tapi viral ya. Karena ada pedagang kan? Mereka bilang itu Israel tuh lagi keluar dari Mesir tuh. Mereka mau ke Kanaan. Tuhannya, dewanya bilang ambil tanah Kanaan. Mereka udah ngalahin tuh Allah-Allah atau ilah-ilah atau dewa-dewanya bangsa Mesir. Lihat, tulah 10 tulah itu mempermalukan ilah-ilahnya bangsa Mesir. Oh, dewa air, dewa tumbuh-tumbuhan, dewa binatang, dewa langit, semua dikalahin. Viral kan? Wih, hebat benar itu Tuhannya. Hebat benar itu Tuhannya, gitu kan? Tahu nggak? Terakhir anak sulung mati semua. Ngeri itu cerita. Oh gitu. Tapi bangsa Israel anak sulung gak ada yang mati. Keluar. Waktu dikejar-kejar sama Raja Firaun, mereka kepepet di tepi laut. Apa yang terjadi? Laut dibelah men, sama dewanya, sama Allahnya. Betul gak? Betul kan? Tahu gak? Kalau siang ada awan, bikin mereka adem. Kan kemarin katanya di GBK banyak yang pingsan tentu ya. Saya nggak nonton TV kemarin. Kepanasan kan? Itu baru cuma 1 hari loh. Kepanasan. Ya mereka mungkin udah subuh-subuh datang pagi supaya dapat tempat bagus kan. Kelaparan mungkin ya. Kepanasan, pingsan. Susu. Ini 40 hari, 40 tahun men. 40 tahun. Kalau siang adem. Kalau malam terang. Betul? Padang pasir itu kalau siang panas banget. Kalau malam dingin banget. Ya, Tuhan cuma bisa ngasih roti tiap pagi. Waduh, ngasih roti. Mereka butuh daging, dikirimin burung. Goblok-goblok datang. Luar biasa. Tahu nggak? Satu hari mereka kehausan. Dapat mereka danau. Tapi danaunya ternyata pahit. Mereka nggak bisa minum. Terlalu pahit. Sama Tuhannya itu mereka airnya dirubah jadi manis. Satu kali mereka juga kehausan. Di padang pasir hanya ada gunung-gunung. Mereka bakal mati. Tahu nggak? Gunung bisa mengeluarkan air. Kasih minum. Saudara, Allahnya Israel adalah Allah yang sama sama kita. Amin. Itu Rahab ngomong gitu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas, di bumi bawah. Itu Tuhan kita. Allah di langit di atas, di bumi bawah. Kalau Tuhan bersama kita, saya mau bilang gak ada yang terlalu sukar buat kita. Kalaupun sukar buat kita, Tuhan punya maksud untuk mematangkan kita. Karena kesusahan sering dipakai sama Tuhan buat apa? Mendewasakan kita, memurnikan kita. Betul gak? Kalau saudara lihat atlet tuh, naik podium, jadi juara. Ya kan? Pokoknya atlet tuh paling bahagia itu kalau naik podium dikalungin medali. Karena saya atlet 20 tahun, udah paling senang itu. Dapat duit, senang, dipuji-puji senang. Di belakang ini saudara tahu, saudara belum bangun kita udah lari. Saudara belum bangun lagi enak-enak tidur kita lari bos. Ya kan? Saudara udah tidur kita masih latihan juga. Gitu. Luar biasa. Ya, jadi hari ini kita belajar
Jangan padamkan roh. Utamakan apinya Tuhan di kehidupan kita. Amin. Ya. Next. Jadi kita belajar di 1 Tesalonika pasal ke-19, jangan padamkan roh. Yang pertama, Daud mengutamakannya. Ya, jadi api Tuhan diutamakan sama Daud. Yang kedua, karena api Tuhan, karena tabut Allah, Obed-Edom diberkati. Betul? Yang ketiga, karena tabut Allah, Allah berperang bagi kita. Perkataan Alkitab yang bilang bahwa tabut duluan. Itu mau bilang apa sama kita hari ini? Api Tuhan, hadirat Tuhan, Allah harus main terdepan. Amin. Yang kedua berpemilihan presiden. Megi marah. Ya, selamat ulang tahun Om Megi, minta maaf. Saya harusnya mau rombongan juga ke sono, saya sakit juga ternyata. Saya malu nih. Aduh, saya diem aja deh. Tahun 28 tuh gak jadi juga. Saya sakit, tapi di sono juga pendetanya ternyata terus menghadiri itu kampusnya dia, Surabaya. Selamat tahun baru. Jangan pusing sama ramalan-ramalan. Amin. Yang harus kita pusingkan apa? Ya, nggak penting kita di mana, dalam situasi apa, yang penting api Tuhan sama. Amin. Tuhan berkati. Bersama Tuhan kita pasti jadi kepala. Amin. Bersama Tuhan kita pasti naik terus. Amin. Bersama Tuhan pintu-pintu tutup akan dibuka. Amin. Kalau Tuhan sudah menaikkan kita, siapa yang dapat menurunkan kita? Tidak ada. Ya, semangat. Tuhan berkati. Rajin ibadah, rajin doa, terus kita doa juga rajin. Amin. Ya, kita berdoa ya. Orang basakara masika. Orang basakara. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kira basakara. Terima kasih Tuhan. Di tahun baru ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, diteguhkan. Engkau Allah di langit di atas, di bumi bawah. Tidak satu kuasa pun dapat mengalahkan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami ada di zaman, di masa anugerah. Kami nggak susah sulit-sulit untuk mencari Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Kalau zaman perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang dikhususkan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi pada hari ini kami semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama hanya imam kepala, imam agung, itu hanya dia yang boleh masuk ke ruang maha suci. Tapi hari ini Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih ya Bapa. Betapa kami bangga, betapa hati kami besar Tuhan. Maka tegaklah kepala menghadapi lawan-lawan. Hamba berdoa Bapa, karena iman yang Kau berikan pada hamba hari ini, hamba memimpartasikan di dalam nama Yesus Kristus Allah untuk kami, di dalam nama Yesus. Kira pasyakara terima dalam nama Yesus. Karunia iman ini melepaskan di dalam nama Yesus. Roh intimidasi dipatahkan, ditolak dalam nama Yesus Kristus. Bersama Tuhan, Engkau bukan hanya orang menang, tetapi Engkau lebih daripada pemenang. Amin. Dalam nama Yesus. Biarlah berkat limpah rahmat Allah tercurah atasmu. Berkat-berkat yang tercuri dikembalikan. Berkat-berkat yang tertutup dilepaskan dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, pintu-pintu tertutup terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kita berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Terima kasih Tuhan kasih. Ya, shalom. Jauhin dulu ya. Ini saya udah langsung dari Beijing deh. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Hakim pada firman. Udah lama nggak ketemu ya kita ya? Hah? Udah setahun ada ya? Saya pikir Pak Haji marah nggak undang-undang saya. Wah, saya pikir Pak Hakim marah nggak mau undang saya. Jadi ntar kita biasa ya Pak. Kita udah booking. Ya, saudara, ini firman Tuhan luar biasa, konfirmasi. Ya, intip-intip kita juga ya Pak. Ya, enggak ya Pak. Ya, itu mengenai api. Ya, jadi sekali lagi ini pesan yang
kuat buat kita. Ya, kadang-kadang kalau orang luar yang ngomong lebih gitu, Pak. Ya kan, kalau saya ngomong artinya udah tahu katanya. Ya, jadi intinya ayo jaga hati. Ya, jaga hati. Jadi benar-benar kalau kita tuh nyala. Ya jangan biarkan gini. Jadi sekali lagi ya nggak peduli berapa lama kita udah jadi anak Tuhan, ya bahkan pelayanan udah sekian tahun. Tapi kalau nggak ada api, no cuma. Ya makanya tadi kayak lagi bilang, ya kadang-kadang kita kesel juga, Pak. Ya udah tahu bagian kita tuh doa, bagian kita nyala api. Ya waktu ada masalah, hadapi dengan api itu, dengan kuasa Tuhan tuh pasti ada kekuatan gitu. Kadang-kadang ya menyala nggak mau naik, tapi masalah ribut, nggak ada ini. Ya kayak tidak bawa di hadapan Tuhan. Ya makanya sekali lagi kayak bilang begini, ayo sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya tadi saya Pranabang gitu. Ya Pranabang, dan itu kuat sekali. Lukas 6 ayat 46. Enggak, saya nggak khotbah, cuma itu kuat sekali. Lukas 6 ayat 46. Coba ditayangin. Lukas 6 ayat 46. 1 menit. Tenang aja, nanti ada pembagian. Ya mengapa kamu berseru kepada Tuhan, padahal kamu nggak melakukan apa yang aku katakan? Ya bahasa Alkitabnya lainnya begini, kamu selalu berdoa berseru Tuhan, tapi kamu nggak pernah taatin serta firman Tuhan. Makanya saudara hati-hati ya. Hari-hari ini kita harus berbanding sama. Ya kita nyala api bagian kita. Saya selalu bilang, taat aja sama Tuhan, lakukan bagian kita. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, nanti Pak lagi bilang Tuhan pasti berperkara buat hidup kita. Tembok sebesar apapun, surga yang menghalangi kita apapun, itu pasti tembus, pasti tembus. Saya terlalu percaya sama Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Ya, haleluya, haleluya, Tuhan yang dahsyat. Ya, tapi kadang-kadang orang, aduh Pak, gini Pak, kayaknya nyerah sama keadaan. Kenapa? Nggak ada fighting spirit. Apinya itu padam, nggak nyala. Ya apinya itu ya udah gini aja, pasrah deh. Ya kan mau gini ya udah terserah, ya gini ya udah apa jadi terserah. Itu bukannya berserah. Itu udah pasrah, itu frustasi namanya. Ya, nanti bulan depan kita bahas frustasi rohani. Ya kan bukan jiwa aja frustasi, jiwa frustasi bunuh diri, nah rohani juga frustasi. Ya udah nggak mau doa, suruh ini mau doa, ngomong firman Tuhan dilewatin begitu aja. Ya tapi kita di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Amen. Kita dengar firman Tuhan dan kita mau melakukan. Amin. Ya kenapa? Jangan sampai Tuhan berkata gini, lu berseru-seru doa, katanya padahal nggak pernah lakukan. Ya nggak ada ketaatan, disuruh ini nggak mau, disuruh ono nggak mau, ini nggak mau. Akhirnya semua jadi Tuhan tegur kita. Ya yuk kita ada orang-orang yang mau dengar firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Ya ada api yang nyala. Pokoknya hari-hari cuma gini, jaga api. Ya jangan percaya ramalan sio. Wah nih sio apa nih sekarang nih? Ada yang tahu? Wah tahu semua. Lagi apa? Wah tahu. Katanya wah yang sio ini nih, wah tahun ini. Saya bilang itu nonsense semua. Ya hidup kita nggak ditentukan sama binatang, hidup kita ditentukan sama firman Tuhan. Amin. Amin. Ya jadi kita bukannya binatang, ya kita tuh percaya sama firman Tuhan. Oke, ya itu aja. Minggu depan seperti biasa nggak ada apa-apa. Ini apa lagi? Nggak ada ya? Oh, terakhir. Tapi minggu ketiga udah ini, udah minggu ketiga. Dua Pak. Oh minggu kedua ya. Oh, ini udah mau buru-buru aja. Terus jangan lupa ya, minggu depan tanggal 14 harus ke TPS nyoblos. Ya, pilihan nomor berapa terserah masing-masing. Ya, saya aja mana saya beda. Susah buat diri belum makan ya. Udahlah biarin aja dia ini. Wah, udah sama-sama aja siapapun ya. Yang penting doa ya. Yang penting doa supaya Tuhan menetapkan siapa yang terbaik. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai. Oh ini baik, oh baik. Yang ini punya rekam jejak ini, yang ini bingung kita juga. Ya kan bingung. Udah selain aja sama Tuhan doa. Dalam nama Yesus, dos yang mana. Warga nomor 1 lah. Warga nomor 1. Warga nomor 1. Nomor 2. Ya, kayaknya saya setuju juga. Ya, itu aja saya mau kata pesan saya, yuk kita jaga hati kita jangan sampai padam. Artinya yuk sembahyang. Ya, setiap hari ayo kita sembahyang bahwa hati kita nyala-nyala sampai Yesus datang menjemput kita. Haleluya, kita akan akhiri. Yesus kaulah juru selamatku.
itu terus menjadi rema atas kami. Hidup kami bukan hidup yang biasa, tapi bagian kami jaga api itu Tuhan menyala atas setiap hidup kami Bapa. Kami terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan, karena kami sungguh sangat percaya bahwa Kristen adalah bukan agama, tapi hubungan dengan Tuhan. Bapa, bawa kami hari-hari sembahyang di hadapan Tuhan. Kami tahu masalah apapun tidak akan mampu bertahan di dalam kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun, tidak ada satu masalah apapun yang dapat memberhentikan langkah kami, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami boleh jaga api itu Tuhan. Hadirat Tuhan boleh terus ada dalam setiap kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam semua aspek kehidupan kami. Kami bawa hadirat Tuhan dimanapun ada kami. Di situ ada hadirat Tuhan. Biar itu boleh terus ada atas setiap hidup kami Tuhan. Kami nggak hidup menyerah, kami nggak hidup pasrah, tapi kami akan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Karena Tuhan kami Tuhan yang sanggup melakukan itu semua. Bagian kami jaga api, bagian kami percaya, bagian kami lakukan bagian kami, dan kami akan melihat sungguh itu terjadi dahsyat atas kehidupan kami. Orang perkatakan 2024 apapun tentang 2024, tetapi yang kami tahu dengan pasti 2024 adalah tahun berkat yang melimpah-limpah atas setiap kami. Kami akan melihat jalan-jalan baru yang kebukakan buat kami. Kami akan melihat pintu-pintu terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar api itu menyala semakin hari semakin besar atas hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Yakim Tuhan. Oh Ramasya Kandaya Bapa, pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu tahu pakai Kau utus memperkatakan firman Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Oh Kau yang memberkati berlimpah-limpah. Apapun yang diusahakan, tangan Tuhan membuat berhasil dan beruntung Tuhan. Jaga kesehatannya Tuhan, keluar masuk ini manapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Tangan perlindungan Tuhan sempurna ada. Berkati anak mantu cucunya, semua dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati semua yang hamba-Mu ini kerjakan. Tangan Tuhan menopang kehidupannya. Terima kasih Bapak ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang kami boleh nikmati, apa yang kami boleh terima hari ini Tuhan. Semua boleh menjadi berkat atas setiap kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, sertai kami boleh tiba dengan tidak kurang sudah apapun, dan kami siap untuk memberi. Mari kita angkat amplop kita. Oh Rabba ya Rabba, Syakata ya Rabba ya Rabba. Oh Tuhan, kami bawa persembahan ini, kolektif ini Tuhan, untuk rumah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyucikan, menguduskan. Setiap apa yang kami boleh beri, kami sambut Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah menabur sia-sia. Apa yang kami tabur, kami akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, sertai kami di bahkan tempat Tuhan kami masing-masing yang tidak kurang saudara. Mari kita akan kedua tangan kita. Orang Masya akan daya Rabba ya Rabba. Kekasih-kekasih Allah bilanglah. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, di nama yang tunggal mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus akan menjemput kita di awan-awan yang ramai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berkata dan terima berkat sama-sama katakan.